Oke. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Lanjutnya. Agung, bagaimana kabar hari ini Kak? Nak? Alhamdulillah Pak. Oh iya Nak, Agung. Kemarin Bapak mau ketemu sama Ibu Nak. Ibu Agung di tempat perbelanjaan. Oh begitu Pak ya. Iya, cuman kami ngobrol sebentar doang. Katanya lagi buru-buru. Ibu Nak Agung, baik Nak Agung, hari ini adalah untuk beberapa kalinya Nak Agung masuk ke dalam ruangan Bapak. Dan untuk hari ini terkhusus Bapak sendiri yang memanggil Nak Agung. Sebelumnya Nak Agung merasa terbebani tidak? Atau terpaksa karena Bapak memanggil Agung? Tidak Pak. Saya di sini tidak terpaksa kok. Alhamdulillah. Kalau begitu berarti Nak Agung siap untuk melakukan konsul dengan Bapak hari ini. Insya Allah siap Pak. Nah baik, kita buat kesepakatan dulu ya, bahwasanya untuk sesi konseling hari ini itu cukup selama 45 menit saja. Apa Nak Agung setuju? Iya Pak, saya siap Pak. Baik Nak Agung, jadi kalau Nak Agung sudah siap, artinya Agung harus bisa nih secara sukarela dan terbuka dalam konseling untuk yang kita lakukan. Karena Bapak sebelumnya wali kelas Nak Agung habis cerita nih kepada Bapak, katanya dia sangat heran dengan sikap Agung akhir-akhir ini, dimana sebelumnya kamu itu termasuk orang teladan di kelas, namun untuk beberapa pekan ini teman-teman kamu tidak melihatnya lagi, bahwa jadi mungkin ini ada permasalahan atau ada yang perlu Agung untuk diskusikan dengan Bapak, yang semoga saja Bapak tolong bisa bantu. Iya Pak, sebenarnya Pak, saya sudah lama ingin melakukan konseling dengan Bapak. Namun karena banyaknya pelanggaran yang sudah saya lakukan, saya tegang dan takut Pak. Baik, nah Agung ini tidak perlu merasa takut ya, karena Bapak tidak akan memarahi Agung. Agung ini tidak ada kaitannya dengan nilai Agung. Jadi Bapak mau dengar nih alasan mengapa beberapa minggu ini Agung sering terlambat, sering alfa dan tidak mengerjakan tugasnya. Iya Pak, saya kadang-kadang bangun kesiangan Pak, daripada saya telat, mending saya tidak datang. Dan saya juga kadang bolos karena mengantuk. Nah Agung sering kesangan. Memangnya tidak ada yang membangunkan Agung. Orang tua Agung tidak tahu kalau Agung sering tidak masuk sekolah. Kadang tahu, kadang tidak. Lalu bagaimana respon orang tuanya ketika tahu bangun kesiangan dan tidak masuk sekolah? Biasa saja juga. Kadang dibangunkan, kadang dibiarkan. Memangnya aktivitas malam hari Nak Agung ini apa sih sampai bangun kesiangan? Tidak ada juga. Terus kenapa bisa sampai bangun kesiangan? Saya tidak bisa tidur Pak. Biasanya tidurnya Pak menjelang subuh, akhirnya bangun kesiangan Pak. Kadang juga keluar sama teman-teman Pak. Memangnya Agung biasa nongkrong sampai larut malam kan? Terkadang Pak. Nah, begini, maaf Nak Agung tadi bilang kalau respon orang tuanya biasa saja ketika melihat kamu bangun kesiangan dan tidak masuk sekolah. Iya Pak. Ayah dan ibu saya bercerai Pak. Maaf, maksudnya tidak serumah? Iya Pak, sudah bercerai Pak. Apa bercerainya sudah lama Nak? Sekitar 3 minggu yang lalu Pak. Lalu sekarang Agung tinggalnya sama siapa? Sama ayah saya Pak. Apa yang Agung sekarang rasakan ketika tahu orang tuanya sudah bercerai? Sedih sekali Pak. Apalagi ibu melaporkan ayah dengan kasus KDRT dan ayah jadi tahanan beberapa pekan. Jujur saja, saya belum bisa menerima dan memahami keadaan secara realita bahwa orang tua saya telah bercerai. Saya merasa tidak diperhatikan oleh kedua orang tua saya Pak. Apakah Nak Agung ini maksud itu belum bisa memahami dan menerima dengan positif
bahwa kondisi orang tua kamu itu telah bercerai, sehingga anak Agung ini melampiaskan dengan berperilaku negatif seperti bolos sekolah dan begadang. Iya Pak, kadang semua itu terjadi kepada saya Pak. Apa langkah selanjutnya yang anak Agung ini inginkan, baik berkaitan dengan diri sendiri, keluarga, sekolah, atau mungkin dalam pergaulanmu? Juga kamu juga bisa mengungkapkan apa yang sebenarnya kamu harapkan ke depannya. Sebenarnya Pak, saya ingin masalah saya terselesaikan Pak, agar kehidupan saya kembali normal Pak, meskipun keadaannya dalam keadaan broken home. Dan saya juga ingin rajin ke sekolah seperti dulu lagi Pak, biar tidak dibilangi anak nakal. Dan saya juga ingin bisa menerima kenyataan keadaan yang ayah dan ibu saya bercerai Pak. Keinginan saya belum tercapai Pak. Keinginan saya yaitu menjadi orang yang sukses, bisa membahagiakan ayah dan ibu, dan ingin berkumpul lagi bersama ayah dan ibu seperti dulu Pak. Baik, nah Agung, lalu tindakan apa yang Agung akan lakukan untuk memenuhi keinginan kamu itu? Saya coba untuk komunikasikan dengan kedua orang tua saya Pak, dan keinginan saya memiliki keluarga yang harmonis. Tetapi menurut ibu saya, keputusan inilah yang terbaik untuk ayah saya dan ibu saya. Dan saya juga sudah berusaha sedikit demi sedikit untuk mulai rajin sekolah dan tidak membolos. Lalu menurut Nak Agung, dengan membolos, tidak mengerjakan tugas, datang telat bisa membuat Nak Agung menggapai keinginan yang anak Agung inginkan? Sepertinya tidak Pak, malahan bertentangan Pak. Dapatkah saya merubahnya Pak? Baik, alhamdulillah jika Agung ini merasa demikian, bahwa yang Agung lakukan selama ini akan lebih membuat keadaannya semakin memburuk. Selanjutnya mengenai persepsi tentang diri dan keinginan ke depan, yang seperti apa yang ingin kamu lakukan? Persepsi tentang diri itu apa Pak? Jadi persepsi tentang diri itu sama halnya dengan konsep diri, yaitu memahami, menilai dan menerima kelebihan dan kelemahan diri sendiri, lingkungan dan kehidupan. Nah, hal ini yang menjadi pengaruh terhadap perilaku, sikap dan cara pandang seseorang menjadi positif atau negatif. Apa Agung paham? Paham. Nah, baik, setelah Agung memahami tentang keinginan dan persepsi tentang diri, maka selanjutnya mari Agung buat komitmen untuk kedepannya. Kira-kira apa nih komitmen Agung sekarang untuk keinginan Agung tadinya, atau apa rencana Agung kedepannya? Jika perilaku yang saat ini tidak membuat Agung mendapatkan apa yang kamu inginkan, menurut Agung perilaku apa atau yang bagaimana yang lebih baik? Baik Pak, untuk sekarang saya akan berkomitmen untuk selalu berusaha berpikir positif dan memahami keadaan, terutama kondisi keluarga Pak, dan mengurangi perilaku negatif yang selama ini saya lakukan, dan berusaha rajin belajar agar bisa menjadi orang sukses dan bisa membahagiakan kedua orang tua saya Pak. Bagus Agung, komitmen dan pilihan yang tepat. Yakin ya akan komitmen ini dan menjalankan apa yang telah Agung rencanakan? Baiklah Pak, saya akan mencobanya Pak. Baiklah, Bapak senang kalau kamu mau bersungguh-sungguh untuk melakukannya. Karena bagaimanapun hasilnya akan bergantung dari usaha kamu sendiri. Dan semoga Agung ini konsisten dengan apa yang sudah Agung komitmenkan tadi. Iya Pak. Baik Agung, sebelum mengakhiri kegiatan konseling kita hari ini, coba jelaskan apa saja yang kamu dapatkan dan rasakan dari konseling hari ini. Saya merasa lumayan tenang Pak. Saya sekarang mulai memahami dan menerima keadaan diri saya Pak, dan saya juga bisa mengambil keputusan apa yang terbaik yang sesuai dengan kemampuan saya Pak. Alhamdulillah jika demikian Agung harus tahu ya, keadaan apapun yang sedang menimpa kita, yang sedang kita alami, jangan sampai membuat kita menjadi orang yang tersesat.
Malahan mari kita hadapi masalah tersebut, dan insya Allah apa yang kamu inginkan akan terwujud sesuai dengan komitmen yang sudah kamu pilih. Iya Pak, semoga Pak. Oke, baik, mungkin kita cukupkan sesi konseling kita hari ini ya, Agung. Berhubung kesepakatan waktu kita juga sudah telah habis, dan sebelum itu mari kita kembali berdoa, tetap semangat ya, Agung. Kalau butuh teman cerita, Agung bisa datang ke ruangan Bapak lagi. Iya Pak, terima kasih banyak Pak. Saya bisa balik ke kelas dulu ya Pak. Ya, nah, sama-sama. Dadah, Agung. Assalamualaikum Pak. Ya, dadah.